Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Halo kakak-kakak semuanya, sebelum memulai ceritanya, Mihu mau ngucapin banyak terima kasih nih karena kalian semua selalu setia sama Mihu. Terima kasih juga karena dukungan kalian Mihu bisa sampai di titik ini. Tak terasa ya, 1 tahun telah berlalu. Selamat tahun baru 2025. Tetap sehat dan semangat semuanya. Love you guys. Lanjutkan dari kisah sebelumnya. Mengingat cara gerbang Yuan yang mendominasi di masa lalu, tidak akan mudah untuk membiarkan mereka mengabaikan masalah ini setelah tiba-tiba menderita kerugian yang begitu menyakitkan. Qilei, sekte Daomu benar-benar berani melakukan hal jahat seperti itu. Apakah kau berencana untuk memulai perang antara sekte super? 6 tetua yang tampak jahat dari arah gerbang Yuan menyaksikan Lindong dengan sinis. Hantu tua Sidong, jangan sembarangan melakukan kejahatan pada seseorang. Kompetisi sekte besar bukanlah permainan anak-anak. Ini adalah pertempuran hidup dan mati yang sebenarnya. Secara alami tidak dapat dihindari karena ada banyak kematian dan cedera. Ucap Qilei menjawab dengan lemah. Beberapa kematian dan cedera? 540.000 murid gerbang Yuanku semuanya dibunuh oleh bajingan kecil ini. Bisakah ini menjadi disebut beberapa kematian dan cedera? Mata sesepuh yang dipanggil Sidong berkedut dengan cepat saat dia tiba-tiba berteriak dengan marah. Hantu tua Sidong, bagaimanapun juga, kau adalah salah satu kepala saksi gerbang Yuan. Kau seharusnya tidak menjadi tidak toleran seperti ini. Apakah kau pikir hanya beberapa murid sekte Daoku yang bisa mati di tangan murid gerbang Yuanmu selama bertahun-tahun? Hidup dan mati seseorang selama kompetisi sekte besar diserahkan kepada mandat surga. Apakah seseorang menang atau kalah tergantung pada kemampuan individu seseorang. Kali ini, keterampilan murid gerbang Yuanmu lebih rendah dari yang lain. Terus terang saja, mereka pantas mati. Kata-kata Chen Zhen menyebabkan beberapa orang diam-diam menyeringai. Sepertinya sekte Dao telah lama menoleransi gerbang Yuan. Chen Zhen, apa yang kau katakan? 6 tetua gerbang Yuan itu berteriak dengan keras. Mereka segera menjadi sangat marah setelah mendengar kata-kata ini. Orang tua ini tidak keberatan mengucapkannya lagi jika kau ingin mendengar kata-kata itu untuk kedua kalinya. Ucap Chen Zhen tertawa dingin. Chen Zhen, kami tidak ingin berdebat denganmu. Kalian semua harus menyadari dengan jelas betapa seriusnya masalah ini. Kami telah menyampaikan kabar ini kembali ke gerbang Yuan. 3 master sekte besar sangat marah karena ini. Aku percaya bahwa masalah ini mungkin bukan sesuatu yang bisa diselesaikan oleh kalian berempat. Sidong menekan amarah di hatinya. Matanya dengan cepat menjadi gelap saat dia berbicara. Ekspresi kelompok Chen Zhen jelas sedikit berubah ketika mereka mendengar tentang 3 master sekte besar gerbang Yuan. Nama-nama dari 3 master sekte besar tidak diragukan lagi cukup untuk menyebabkan banyak orang di wilayah Suan Timur gemetar. Sidong, bahkan jika kau mengeluarkan 3 master sekte dari gerbang Yuan, itu akan sia-sia hari ini. Aturan kompetisi sekte besar disepakati oleh 8 sekte super. Apakah gerbang Yuanmu berencana mengabaikan aturannya sekarang? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa gerbang Yuanmu cukup kuat untuk mengabaikan 7 sekte super lainnya? Qilei juga jelas rubah tua dan licik. Kata-katanya segera langsung menempatkan gerbang Yuan di sisi berlawanan dari 7 sekte super. Meskipun gerbang Yuan adalah sekte terkuat, jelas tidak mungkin untuk benar-benar melawan 7 lainnya dengan sendirinya. Qilei, kau harus berhenti mencari alasan untuk bocah itu. Mata Sidong gelap dan menyeramkan saat dia menatap Lindong dan berkata,
Aku telah menerima pesan dari Master Sekte untuk mengundangnya kembali ke gerbang Yuan. Tenang, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Pada saat itu Ying Xuanzi dari Sekte Daomu dapat membawanya kembali. Ucap Xidong, jika kau ingin membawa Lindong pergi, kau harus bertanya apakah orang tua ini setuju. Chen Zhen berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Jika gerbang Yuanmu benar-benar membawanya pergi, wajah apa yang masih dimiliki Sekte Dao kita di wilayah Xuan Timur ini? Ucap Qilei mencibir. Sepertinya kalian tidak berniat bekerja sama. Ekspresi Xidong suram. Segera setelah itu dia dengan mengejek berkata, meskipun kalian berempat juga berada pada tahap kehidupan mendalam yang maju, apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau dapat menghentikan kami berenam? Sebuah cahaya dingin melintas di mata Qilei. Dia tidak menyerah. Mengapa kau tidak mencobanya? Kau benar-benar ingin mengambil rute yang sulit daripada yang mudah. Xidong akhirnya menjadi sedikit tidak sabar setelah melihat bahwa Qilei sangat pantang menyerah. Kalau begitu, jangan salahkan kami karena bersikap dengan kasar. Aku telah mengatakan bahwa aku hanya mengundang Lindong ke gerbang Yuan untuk mengobrol di bawah perintah Master Sekte. Ucap Xidong dengan suara yang dingin. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kami orang bodoh? Ucap Chen Zhen mengejek. Jika Lindong mendarat di tangan gerbang Yuan, tidak ada jaminan metode apa yang akan digunakan secara diam-diam. Pada saat itu tidak mudah untuk menuntut Lindong kembali. Serang! Mata Xidong tiba-tiba menjadi gelap dan dingin. Saat dia melambaikan lengan bajunya ke bawah, teriakan berisi niat membunuh yang kental dan ketidaksabaran dengan cepat menyebar di langit. Kekuatan Yuan Power meletus dari tubuh mereka saat suara Xidong terdengar. Segera tubuh mereka melesat ke arah kelompok Qilei. Murid Sekte Dao, mundur! Ekspresi muram muncul di mata Qilei ketika dia melihat ini. Setelah itu teriakan rendah terdengar. Kekuatan Yuan Power melonjak dan tubuhnya juga bergegas keluar. Trio Chen Zhen segera mengikuti di belakangnya. Kekuatan Yuan Power akhirnya bertabrakan di langit dengan ledakan. Banyak serangan menakutkan yang menyebabkan kulit kepala seseorang mati rasa dengan cepat menyebar di langit. Lindong, kalian semua pergi dulu. Teriakan Chen Zhen terdengar saat Yuan Power bergemuruh dan meledak di langit. Mata Lindong sedikit serius saat dia menatap pertempuran yang mengejutkan di langit. Setelah merenung sedikit, dia mengangguk. Memutar kepalanya, dia berteriak dengan suara rendah ke arah murid-murid Sekte Dao. Ayo pergi. Murid biasa tidak dapat campur tangan dalam pertempuran di tingkat ini. Oleh karena itu, mereka tidak akan berguna bahkan jika mereka tetap di belakang. Dengan kekuatan kelompok Qilei, kemungkinan bahkan 6 ahli tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut tidak akan dapat menghentikan mereka jika mereka ingin pergi. Liu Tong, hentikan bocah itu. Sementara Lindong hendak memimpin yang lain dan mundur, teriakan keras Xidong juga tiba-tiba bergema di langit. Segera setelah itu beberapa sosok bergegas dari dekat dan melayang tidak jauh di depan Lindong. Itu kamu? Lindong melihat sosok di depannya saat kejutan melintas di wajahnya. Jelas dia juga mengenali Liu Tong. Kau benar-benar memiliki kemampuan yang hebat. Mata Liu Tong tertuju pada Lindong sementara dia merasa sangat rumit di dalam hatinya. Di puncak gunung 100 kekaisaran saat itu, Lindong hanyalah karakter sampingan kecil di matanya. Namun dalam 1 tahun yang singkat, yang terakhir telah berkembang sedemikian rupa. Hahaha, ini semua berkatmu. Lindong tersenyum tipis. Liu Tong ini pernah menjadi orang yang kuat di matanya. Namun yang terakhir bukan lagi sesuatu yang hebat sekarang. Dalam hal kekuatan, dia bahkan sedikit lebih rendah dari Yuan Chang. Lindong, kau harus cepat menyerah. Bahkan Sekte Dao tidak akan bisa melindungimu dari bencana tingkat ini. Ucap Liu Tong berteriak dengan dingin. Hanya dengan orang-orang ini kau tidak memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata seperti itu kepadaku. Ucap Lindong melirik kelompok Liu Tong.
Orang-orang ini kemungkinan adalah Diaken Gerbang Yuan. Dan kekuatan mereka telah mencapai puncak tahap 9 Yuan Nirvana. Meskipun mereka dianggap agak kuat, jelas bahwa mereka tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Lindong saat ini. Sungguh sombong. Wajah Liu Tong segera berubah agak merah ketika mendengar ini. Sepertinya dia tidak pernah membayangkan bahwa orang itu yang dulunya kecil di matanya akan benar-benar meremehkannya sedemikian rupa. Tangkap dia! Kilatan sengit melintas di mata Liu Tong sebelum dia berteriak dengan suara yang dalam. Beberapa Diaken Gerbang Yuan di sisinya dengan cepat bergegas keluar setelah kata-kata Liu Tong terdengar. Yuan power yang besar dan perkasa melonjak saat mereka meraih Lindong. Namun Ying Xiao Xiao, Wang Yan dan yang lainnya di sisi Lindong turun tangan ketika orang-orang ini menyerang. Setelah mengambil setengah langkah ke tahap kehidupan mendalam, kekuatan mereka jelas lebih besar daripada Diaken Gerbang Yuan ini. Oleh karena itu, Yuan power yang terburu-buru dengan mudah diblokir oleh mereka. Ekspresi Liu Tong tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit jelek ketika dia melihat adegan ini. Namun saat dia hendak bergabung dalam pertarungan, dia tiba-tiba melihat sosok Lindong bergegas mendekat dengan cara seperti hantu. Setelah itu tawa dingin ditransmisikan ke telinganya. Aku telah mengatakan bahwa saat ini kau tidak memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata seperti itu kepada aku. Pada saat suara itu terdengar, sosok Lindong sudah muncul di depan Liu Tong. Mata yang terakhir menjadi dingin ketika dia melihat ini. Telapak tangannya dengan marah ditampar dengan Yuan power yang agung. Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar saat dia menghadapi serangan telapak tangan Liu Tong yang kuat. Cahaya hijau muncul di kulit lengannya, dan tato naga terlihat samar-samar. Suara keras muncul saat kepalan tangan dan telapak tangan bertabrakan. Riak menyebar sementara tubuh Liu Tong membalas dengan cara yang menyedihkan. Keterkejutan terungkap di matanya saat dia melihat pemuda di depannya yang tidak bergeming sama sekali. Orang ini yang dulunya kecil di matanya, sekarang telah melampaui dirinya. Pergi! Lindong tidak memiliki niat untuk terjerat dengan Liu Tong setelah memaksanya kembali dengan pukulan. Dia melambaikan tangannya dan bermaksud untuk mundur. Kau pikir kau akan pergi kemana? Patuh kembali dengan orang tua ini dan menembus kejahatanmu. Namun sosok tua tiba-tiba melesat keluar dari medan pertempuran yang sangat panas di langit sementara Lindong mundur. Yang pertama mengepalkan tangannya yang besar saat Yuan power yang agung berubah menjadi tangan raksasa setinggi 100 kaki yang menutup semua jalur mundur Lindong. Jelas seorang ahli tahap kehidupan mendalam yang maju telah berhasil membebaskan dirinya dan mulai menyerang Lindong. Ekspresi Lindong muram saat dia melihat tangan besar yang meraih ke arahnya. Dan ekspresinya tenggelam saat dia akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan. Jantungnya tiba-tiba bergetar. Dia buru-buru menoleh hanya untuk melihat seberkas cahaya tiba-tiba melesat dari langit yang jauh. Namun pada saat yang sama, tawa bangga dan hangat bergema di langit di atas kota iblis unik. Hahaha, dari mana asal benda tua ini? Kau harus meminta izin kepada kakek Marten ini jika kau ingin menyerang Lindong. Pada saat ini tawa hangat bercampur dengan energi liar dan kekerasan saat dengan cepat menyebar bergemuruh melintasi langit di atas kota iblis unik. Menarik tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Selanjutnya semua orang tercengang melihat bahwa telapak tangan Yuan power yang besar yang dibentuk oleh tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut dari gerbang Yuan telah dengan cepat meleleh di bawah erosi energi hitam keunguan. Siapa kau? Kau benar-benar berani menghalangi gerbang Yuanku? Ucap seorang lelaki tua berpakaian abu-abu melintas dan muncul di langit setelah serangannya diblokir. Ekspresinya cukup jelek saat dia melihat telapak tangan besar yang runtuh. Di langit, cahaya menghilang. Segera setelah itu mereka berubah menjadi dua sosok yang muncul di samping Lindong. Kakak, sepertinya kita datang sedikit terlambat. Awalnya kami berpikir untuk menuju ke daerah iblis unik untuk mencarimu.
Ucap Little Flame menggaruk kepalanya saat dia tersenyum dengan cara yang sederhana dan jujur terhadap Lindong. Hahaha, barisan yang kuat. Kau benar-benar tahu bagaimana menyebabkan masalah. Aku juga telah mendengar tentang apa yang terjadi di daerah iblis unik. Itu tidak buruk sama sekali. Ucap Xiaodao mengabaikan pria tua berpakaian abu-abu itu setelah muncul. Yang dia lakukan hanyalah menoleh dan melihat Lindong sebelum tersenyum menggoda. Setelah itu, dia berhenti sebelum bertanya, "Apakah kau baik-baik saja?" Lindong menatap kedua orang di depannya sebelum tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia bisa merasakan bahwa tubuh tegang mereka menjadi sangat rileks setelah melihat bahwa dia baik-baik saja. Seringai yang lebih lebar tanpa sadar terungkap dari sudut mulutnya saat kehangatan mengalir di dalam hatinya. Siapa mereka? Ucap Ying Xiaoxiao melihat dua orang yang tiba-tiba muncul di belakang Lindong. Dia sedikit mengeringit dan bertanya. Dia belum pernah bertemu Little Flame dan Xiaodao. Mereka adalah Lin Dio dan Lin Yan, saudara kandung Lindong. Saat itu mereka semua datang ke Sekte Dao bersama-sama. Namun mereka pergi berlatih tidak lama setelah Lindong memasuki Sekte Dao. Ucap Ying Huan menjelaskan. Dia jelas sedikit akrab dengan duo Xiaodao. Bagaimanapun mereka telah bertarung bersama di pegunungan suara iblis. Oh, Ying Xiaoxiao agak heran. Segera setelah itu matanya dengan hati-hati menyapu mereka berdua dan berubah sedikit serius. Dia bisa merasakan perasaan berbahaya yang kaya dari Little Flame yang tampak sederhana dan jujur dengan tubuh seperti menara logam. Rasanya seolah-olah karakter yang sangat ganas dengan keganasan semacam ini mirip dengan ketika Lindong menjadi gila. Itu benar-benar kasus di mana seseorang menjadi seperti mereka yang berada dalam jarak yang dekat. Ying Xiaoxiao lebih memperhatikan Xiaodao karena wajahnya yang tampan dan jahat. Segera setelah itu wajahnya yang semula murah menjadi lebih serius. Ini karena dia menemukan bahwa dia sebenarnya tidak dapat merasakan bahkan sedikit pun perasaan bahaya dari tubuh Xiaodao. Biasanya hanya dua tipe orang yang akan memberinya perasaan seperti itu. Yang pertamanya adalah orang yang tidak memiliki ancaman. Sedangkan yang kedua adalah ketika kekuatan pihak lain melebihi kekuatannya sendiri, menyebabkan dia tidak dapat merasakannya. Jika Xiaodao tidak ikut campur lebih awal, Ying Xiaoxiao mungkin masih percaya bahwa dia berasal dari kelompok sebelumnya. Jelas bagaimanapun, dapat dengan mudah menyebarkan serangan dari ahli tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut, berarti tidak mungkin baginya untuk berada dalam kategori ini. Oleh karena itu, hanya ada satu jawaban. Kekuatan Xiaodao sudah begitu kuat sehingga dia tidak dapat memastikannya. Hahaha, ingatan nona kecil sangat bagus. Ucap Xiaodao tiba-tiba menoleh dan tersenyum berkata kepada Ying Huan sementara kedua saudara perempuan itu mengobrol. Xiaodao jelas memiliki kesan yang sangat mendalam tentang Ying Huan. Status reinkarnatornya adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh Xiaodao. Dia sadar bahwa jika Ying Huan terbangun di masa depan, dia pasti akan menjadi ahli tingkat puncak di dunia ini. Namun dari situasi sekarang, wanita ini sepertinya memiliki perasaan terhadap Lindong dan ini adalah hal yang agak bagus. Ying Huan meringkuk mulutnya dan menyeringai pada Xiaodao. Tampak sangat tenang dan elegan. Mata Xiaodao berpaling dari Ying Huan dan tiba-tiba berhenti pada wanita muda di sampingnya. Dia segera terkejut. Mengapa gadis kecil itu ada di sini? King Tan, Little Flame juga tercengang saat dia menatap linglung pada wanita muda itu. King Tan merasa benar-benar tersesat ketika dia melihat tatapan mereka. Dia benar-benar bingung. Dari penampilan mereka saat ini, sepertinya mereka sangat akrab dengannya. King Tan, apakah kau masih ingat Little Flame? Lindong tertawa. Dia menepuk lengan Little Flame dan menyeringai pada King Tan. Little Flame? King Tan mengedipkan matanya dengan kosong. Itu lama kemudian sebelum matanya tiba-tiba melebar. Mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat mereka menatap menara logam seperti laki-laki sementara tangannya yang tersenyum menutupi mulutnya.
Little Flame. Ketika Lindong dan Little Flame meninggalkan kekaisaran yang besar, yang terakhir masih tidak dapat berubah. Oleh karena itu, pengetahuan King Tan tentang dia tetap pada periode di mana dia masih menjadi macan piton api. Sekarang harimau besar itu yang telah menggendongnya di punggungnya saat mereka berlari di sekitaran kota telah berubah dan menjadi sangat garang. Tidak mungkin, kau benar-benar Little Flame. Bagaimana kau bisa menjadi seperti ini? Kejutan King Tan hanya berlangsung sesaat sebelum dia menerkam dengan rasa ingin tahu yang besar. Tangan kecilnya terus-menerus merasakan logam seperti kulit Little Flame saat dia berkicau tanpa henti. Little Flame memperhatikan burung kecil itu seperti wanita muda di sisinya. Seringnya juga muncul di wajahnya. Sepasang matanya yang sedikit berkedip karena keganasan mengungkapkan kelembutan yang sangat langka. Dia masih ingat dengan jelas kenangan itu saat itu. Betapa kasarnya, kau harus memanggilnya kakak laki-laki Lin Yan di masa depan. Ucap Lindong tersenyum dan menepuk kepala King Tan. Setelah itu, dia menunjuk ke arah Xiao Dou dan berkata, orang ini sebenarnya juga telah melihatmu selama beberapa tahun. Namun dia bersembunyi di dalam tubuhku di masa lalu. Dan kau tidak menyadarinya. Sekarang dia dipanggil Lin Diao. King Tan mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Lindong. Dia dengan penasaran menatap Xiao Dou sebelum dengan lembut berkata kepada Lindong, kakak Lin Diao ini benar-benar tampan. Meskipun suara King Tan sangat lembut, namun itu masih mencapai telinga Xiao Dou. Segera ekspresi malu muncul di wajahnya yang tampan. Lindong tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat ekspresi malu Xiao Dou. Tuan, siapa sebenarnya kau? Lindong adalah seseorang yang telah diperintahkan oleh sekte gerbang Yuan kita untuk diundang kembali ke gerbang Yuan. Aku harap kau tidak ikut campur. Kalau tidak, kau mungkin akan mengundang masalah untuk dirimu sendiri. Wajah pria berpakaian abu-abu di langit tanpa sadar tampak sedikit jelek ketika dia melihat bahwa duo Little Flame benar-benar mengabaikannya saat muncul. Segera setelah itu dia berteriak dengan suara yang dingin. Sungguh orang tua yang berisik, ucap Xiao Dou menoleh. Senyum mengejek juga terbentuk di wajahnya yang tampan saat dia tertawa. Hei, bukankah dia hanya membunuh beberapa murid gerbang Yuan milikmu? Apakah kau perlu begitu bingung dan jengkel? Mata pria tua berpakaian abu-abu itu menjadi gelap dan dingin ketika dia mendengar kata-kata Xiao Dou. Bajingan kecil ini telah membunuh 540.000 murid gerbang Yuanku. Keinginan membunuhnya terlalu besar. Gerbang Yuan kami telah mengundangnya kembali untuk kebaikannya sendiri. Kami dengan baik hati akan menghilangkan aura pembunuhan agar masa depannya tetap cerah. Ucap penatua itu. Aku tidak peduli hubungan apa yang kau miliki dengannya. Tetapi aku akan menyarankanmu untuk hanya berdiri diam di samping dan menonton. Jika tidak, kau harus membayar harga yang tidak mampu kau bayar. Ucap penatua itu kembali. Apakah begitu? Xiao Dou mengangkat kepalanya ketika dia mendengar ini saat senyum cemerlang muncul di wajahnya yang tampan. Segera setelah itu senyum cemerlang itu menjadi sedikit jahat. Dia mengulurkan tangan kanannya yang ramping saat api hitam keunguan naik dan berkumpul di atasnya. Suara dingin tulang yang mengandung niat membunuh yang kaya bergema. Kau anjing tua yang tidak peka. Apakah kau pikir kau memiliki kualifikasi untuk memberi pelajaran kepada saudaraku? Ucap Xiao Dou dengan suara yang dalam. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.